kita akan belajar tentang fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi. Misalnya ada suatu fungsi, maka inverse-nya itu simbolnya seperti ini. Nah, jika kalian menemukan simbol seperti ini di soal, berarti itu menanyakan inverse dari suatu fungsi tersebut. Contoh, misalnya diketahui suatu fungsi yaitu 3x tambah 2. Tentukan ini. Nah, kalian sudah tahu simbol ini adalah fungsi inverse. Jadi sudah tahu cara kerjanya nanti. Cara kerjanya seperti ini. Ini fungsinya. Untuk memudahkan, kita misalkan fx ini sama dengan y. Karena fx ini sama dengan y, sama aja dia. Kalau di koordinat kartesius itu ada sumbu x dan sumbu y. Dan fx ini adalah sumbu y-nya. Bagaimana cara menemukan fungsi inverse-nya dari suatu fungsi ini? Nanti intinya kita mencari x. Dimana di ruas kanan ini kan ada x. Yang mengganggu itu ada 2 dan 3. Jadi kita singkirkan nanti 2 dan 3 ini. Supaya hanya tinggal x-nya aja. Gimana caranya? Yang pertama yang mengganggu, yang pertama kali kita singkirkan yaitu 2. Kita pindahkan ke ruas sebelahnya, ke ruas kiri, dari kanan ke kiri. Seperti ini. Positif 2 kita pindah jadi negatif, dia pindah ke kanan kan. Sekali lagi, oleh karena itu 2-nya kita singkirkan dulu, kita pindahkan dia jadi negatif, karena tadi positif jadi negatif. Setelah itu apa lagi yang mengganggu? Yang mengganggu x ini, yaitu angka 3-nya ini. Untuk menghilangkan angka 3, kita apain? Kita bagi dia dengan 3. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dibagi 3. Kalau ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga dibagi 3. Semua komponen ini dibagi 3 ya. Setelah itu, coret sisalah x di ruas kiri. Di ruas kanan dan ruas kirinya yaitu y kurang 2 per x. Nah, inilah fungsi inverse-nya. Dan seperti biasanya, yang kita selama ini kerjakan aljabar, persamaan aljabar maksud saya, bahwa x itu selalu di sebelah kiri. Oleh karena itu kita bisa tukarkan mereka. Supaya kita tidak bingung nanti ya. Setelah dapat semua ini, dapat x seperti ini, kita tukar dia, kita komutatif namanya. Nah, sama aja nih. X kita pindah di ruas kiri, dan ini y kurang 2 per 3 kita pindah ke ruas kanan. Dan inilah fungsi inverse-nya. Setelah dapat ini, kita rubah dia dalam bentuk fungsi inverse seperti ini. X jadi f pangkat min 1x, atau fungsi inverse. Karena di sini x, maka y-nya berubah jadi x. Kan sama aja nih, tinggal dirubah simbolnya aja. X jadi ini, fungsi inverse, f pangkat min 1x, dan y kurang 2 per x jadi x kurang 2 per 3. Di mana y berubah jadi x. Paham? Kalau sudah dapat ini, inilah fungsi inverse-nya ya. Tinggal ubah simbolnya aja. Oke, untuk lebih jelas saya beri contoh 2. Misalnya, ada fungsi 4x kurang 5. Kita cari nih fungsi inverse-nya, yaitu f pangkat min 1x. Sama aja cara kerjanya ya. Pertama, kita misalkan dulu fx ini y, supaya tidak banyak simbol, maksudnya itu memudahkan. Nanti banyak simbol, f ada x lagi. Nah, ada 3 simbol jadinya. Nah, ini aja. Ada 2 aja dia. Nah, pertama, intinya kita mau cari nilai x. Persamaan x nanti ya. Dimana 5 dan 4 ini mengganggu. Jadi kita singkirkan. Yang pertama kita singkirkan 5 dulu. Karena di sini negatif 5, kita pindah ke sana dekat y. Maka dia berubah jadi positif. Kan dari kanan ke kiri pindah ruas. Setelah itu apalagi yang mengganggu? 4-nya ini. 4-nya kita bagi dia dengan 4 supaya nanti hilang 4-nya kan. Di ruas kanan bagi 4, di ruas kiri juga dibagi 4. Semuanya nih y tambah 5 per 4. Sehingga 4-nya hilang, sisa x. Y tambah 5 per 4. X sama dengan y tambah 5 per 4. Nah, supaya kita kan biasanya
menulis X itu di sebelah kiri. Makanya kita tukarkan, tidak apa-apa. Karena sifatnya komutatif ini ya. Sama dengan itu sifatnya komutatif. Ibarat 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau 3 sama dengan 2 tambah 1. Sama aja kan? Nah, kita tukarkan. X pindah ke ruas kiri dan Y tambah 5/4 pindah ke ruas kanan. Setelah dapat ini, kita rubahlah simbol-simbolnya. Inilah fungsi inverse-nya. Di mana X di sini jadi berubah inverse atau F pangkat min 1X, dan karena di sini X, Y-nya berubah jadi X tambah 5. Sama aja ya, tinggal simbolnya jadi rubah. Nah, inilah fungsi inverse-nya atau fungsi kebalikan, kan kita mau cari kebalikannya. Udah paham? Saya harap kalian paham ya dengan penjelasan ini.